Pradu Baharudin Hafid, jabatan Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, beralamat di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pradu. Dalam perkara nomor 104 PKN di KPP 10 Romawi tahun 2020, perkara diajukan oleh Faisal Amir, Misna atas Fatmawati, Utia Sakti, Syarifudin Jurgi, M. Asram Jaya, Muslimin, masing-masing yang jabatannya sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap Pradu nama Baharudin Habib, jabatan ketua KPU Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pradu. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban Pradu, mendengar saksi, mendengar pengajian kait, bisa mempelajari sama sebuah bukti yang diajukan para pengadu dan Pradu. Penduduk perkara, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pengadu, Pradu, keterangan saksi, pengambil terkait, bukti, dokumen, surat fakta, tempat dalam sidang pemeriksaan di KPP berpendapat bahwa para pengadu pada pokoknya mendalilkan sikap dan tindakan Pradu sebagai penyelenggara pemilu dinilai tidak patut karena menyalahgunakan kekuasaan membangun relasi dengan pengadu satu yang saat ini berkedudukan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan keempat. Pradu meminta sejumlah uang dan barang menjadikan perolehan suara untuk pengadu satu, menjadikan proyek di KPU Kabupaten Jeneponto, dan melakukan tindakan yang tidak patut, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan pengadu satu. Selain itu, pengadu satu diminta memasukkan bio hotel Artama atas nama Pradu yang dipesan oleh pengadu satu. Pradu juga didalilkan melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap pengadu satu. Dalam sidang pemeriksaan, Pradu membantah dalil para pengadu yang pada intinya meminta sejumlah uang untuk keperluan mendaftar kembali sebagai anggota KPU Kabupaten Jeneponto. Pradu membantah meminta sejumlah barang dan menjadikan suara kepada pengadu satu. Pradu membantah adanya pemasangan hubungan seksual kepada pengadu satu, serta membantah dalil memasukkan di hotel serta menjadikan suara kepada pengadu satu. Selain itu, Pradu juga membantah melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada pengadu satu yang dibuktikan dengan SP3 dari Polres Goa, nomor SP3 dan seterusnya, dan nomor SPAP dan seterusnya. Pradu hanya mengakui benar membangun relasi dengan pengadu satu pada saat pelaksanaan tugas pemilu tahun 2019. Pradu membenarkan telah kawin siri dengan pengadu satu pada tanggal 16 Agustus tahun 2019, meskipun masih terikat perkawinan. Untuk membuktikan dalil aduan relasi pada saat melaksanakan tugas pemilu tahun 2019 dan menjadikan suara pada pengadu satu, para pengadu mengajukan bukti tangkapan layar, screenshot, percakapan WhatsApp pengadu satu dengan Pradu. Para pengadu juga mengajukan bukti berupa foto Pradu pada saat di kamar hotel, yang pada awalnya disangka Pradu dan menyatakan foto tersebut adalah sebuah foto atau selfie, karena tidak ada orang lain dalam hotel, yang kemudian pada akhirnya diakui Pradu dan tidak dapat dibantah karena foto tersebut diambil dari kamera telepon genggam pengadu satu yang masih disimpan dan terungkap di muka sidang. DKPP menilai terdapat bukti yang cukup bahwa Pradu telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, relasi dan menjadikan suara pada pengadu satu yang saat ini berkedudukan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4. Hubungan antara pengadu dan Pradu dibangun pada tanggal 26 September tahun 2018 saat bertemu di kafe Rumah Kopiko dan dilanjutkan ke jenjang perkawinan di bawah tangan atau siri pada tanggal 16 Agustus tahun 2019. Padahal Pradu telah berumah tangga dan terikat dengan perkawinan yang sah. Berungkap fakta, sebelum kawin siri, Pradu telah membangun relasi dengan pengadu pada pelaksanaan tugas pemilu anggota DPRD Provinsi tahun 2019. Pradu menjadikan suara kepada pengadu satu yang pada saat itu berkedudukan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4. Fakta tersebut didukung dengan alat bukti, dokumen berupa tangkap layar, percakapan WhatsApp antara Pradu satu dan pengadu satu, antara Pradu dan pengadu satu. Dalam percakapan tersebut, Pradu menyatakan di C1 yang berobrol itu diperbaiki, itu Mi yang akan disesuaikan nanti pada saat rekap PPK. Dan saat pengadu satu bertanya, berapa suara yang disumbangkan buat Ade dari usaha kakak sendiri, Pradu membalasnya, yang jelas kakak sudah sampaikan ke beberapa keluarga dan jaringan kakak.
Meskipun dalam persidangan teradu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaringan adalah bukan lingkungan penyelenggara pemilu, tetapi berkaitan dengan latar belakang teradu sebagai aktivis dan berbagai organisasi masyarakat, namun percakapan WhatsApp tersebut tidak dapat dipandang berdiri sendiri karena merupakan rangkaian pesan yang saling berhubungan satu sama lain dengan percakapan sebelumnya yang pada intinya menjanjikan perolehan suara. Terlebih pada posisi teradu yang tidak dapat dipisah lepaskan selaku Ketua KPU Kabupaten Jeneponto memiliki kewenangan yang berpotensi untuk disalahgunakan. Fakta percakapan tersebut menunjukkan teradu menjanjikan suara kepada pengadu satu dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai penyelenggara pemilu. Janji teradu terkait perolehan suara pengadu satu meskipun pada akhirnya tidak terpenuhi telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap profesionalitas kerja teradu. Adanya niatan pengadu untuk menambah perolehan suara untuk pengadu tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Selain itu, teradu sebagai penyelenggara pemilu terbukti menggunakan relasi kuasa, melakukan pendekatan dan menjanjikan suara kepada pengadu sehingga terbangun hubungan personal dan dilanjutkan kawin siri, sementara teradu masih terikat perkawinan bertentangan dengan norma sosial dan etika. Teradu juga terbukti telah menerima pemberian barang dari pengadu satu berupa iPhone 6 Plus dan beberapa barang lainnya. Teradu semestinya menyadari bahwa kedudukan sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan integritas tinggi untuk menjaga kepercayaan publik. Alih-alih bertindak etis, teradu justru menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan norma sosial dan etika. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa teradu telah diklarifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan BA 1403 dan seterusnya tanggal 2 Juli 2020 yang pada intinya teradu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah janji dan atau fakta integritas dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, serta dilaporkan ke DKPP. Berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU RI nomor 372 dan seterusnya tentang pemberhentian sementara Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 tanggal 5 Agustus 2020. Teradu sebagai penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban etis untuk berperilaku dan menjaga tertib sosial sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 74 huruf C, D, E, F, G, dan huruf H dalam pasal 90 ayat 1 huruf C Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Sikap dan tindakan teradu terbukti mencoreng dan meruntuhkan kehormatan serta martabat penyelenggara pemilu. Teradu terbukti melanggar pasal 2, pasal 8, huruf A, huruf B, huruf G, huruf H, dan huruf C, pasal 10 huruf A, pasal 15 huruf A, pasal 19 huruf F, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Bahwa terhadap dalil pengadu 2, pengadu 3, 4, 5, 6, 7,